Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi di mata kuliah kepribadian ya. Dan tokoh yang terakhir adalah Erik Erikson. Oke, Erik Erikson ini dengan nama teorinya adalah Post-Freudian Theory. Kenapa Post-Freudian? Karena dia memang teorinya bersumber dari Freud. Ya, langsung aja. Oke. Nah, ini ada 8 topik yang akan kita bahas. Yang pertama biografi, konsep dasar, struktur kepribadian, karakteristik ego, dinamika kepribadian, tahap perkembangan, aplikasi dan kritiknya. Oke. Nah, Erik Erikson atau nama lengkapnya adalah Erik Homburger Erikson. Oke. Lahir di Jerman 15 Juni 1902 dan kemudian ini orang tuanya itu sudah bercerai sebelum dia lahir dan ia besar bersama ibunya dan ayah tirinya. Jadi tahun 1933 ia pindah ke Amerika dan melakukan penelitian di Harvard, Yale, and University of California. Kemudian tahun 1950 mempublikasikan buku Childhood Society. Setelah kematian Sigmund Freud, Erikson mengelaborasi struktur psikoanalisa yang dikemukakan oleh Freud. Dan ia menambahkan teori Freud tentang perkembangan psikoseksual yang melebihi tahap pubertas. Jadi dia lebih menambahkan teori, jadi menambahkan teori dari Freud. Jadi tidak bermula dari yang pertama adalah tahap perkembangannya. Tahap perkembangan Freud kan hanya sampai pubertas, sedangkan Erikson ini menambahkan tahap perkembangannya menjadi lebih tinggi lagi sampai meninggal, sampai lansia begitu ya. Nah, kemudian ada faktor lagi yang berbeda dari Freud adalah ada faktor sosialnya. Jadi tidak sekedar masalah faktor biologis atau masa lalu, tapi ada faktor sosialnya. Kenapa dia bisa memiliki pandangan seperti itu? Karena kita lihat biografinya sendiri di poin kedua, ia mengalami rumah orang tuanya bercerai sebelum dia lahir dan ia besar bersama ibu dan ayah tirinya. Ini salah satu juga yang membuat pandangan dia mempengaruhi pandangan dia dalam membuat teori post-Freudian theory. Oke, konsep dasar dari teori post-Freudian theory ini ada beberapa. Saya keluarkan dulu semua. Oke, bentar ya. Nah, sebenarnya teorinya Erik Erikson ini cukup terkenal dan paling sering dipakai ketika membahas tahap perkembangan karena dia cukup detail dalam membahas, dalam mengelaborasi, dalam menganalisa tahap perkembangan seseorang. Oke, yang perlu kita pahami dulu sebelum kita masuk nanti ke tahap perkembangan adalah konsep dasarnya. Yang pertama, masa dewasa itu bukan hasil pengalaman masa lalu, tetapi proses kelanjutan dari tahapan sebelumnya. Ini sangat berbeda dengan Freud. Kalau Freud itu kepribadian seseorang saat ini adalah pengaruh masa lalu, yaitu 5 tahun pertama, masa kecilnya. Nah, tapi kalau Erik Erikson ini adalah sebuah tahapan yang berkelanjutan. Jadi, kenapa orang kepribadian seperti ini? Ya karena di tahap ini dia belum, di tahap keberapa dia belum tercapai. Nah, yang kedua, manusia tidak dipengaruhi oleh dorongan dari dalam diri individu, tetapi dipengaruhi oleh faktor dari luar diri individu, di mana kepribadian individu berkembang dengan menghadapi tahap perkembangan. Ini juga poin yang sangat berbeda dengan Freud, di mana faktor dari luar itu juga memberikan pengaruh, yang mana menurut Erikson jauh lebih besar. Nanti kamu lihat di tahap perkembangan, kalian lihat di tahap perkembangan itu banyak sekali faktor-faktor dari luar yang sangat mempengaruhi individu. Ini yang dimaksud adalah lingkungan, ya, lebih seperti kayak orang-orang terdekat atau orang-orang yang berada di sekitar individu tersebut pada tahapan tertentu. Oke. Kemudian, kalau menurut Erikson, seseorang atau individu yang sehat itu adalah individu yang mempertahankan keseimbangan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sedangkan menurut Erikson, orang yang sakit itu adalah orang yang gagal mempertahankan keseimbangan diri dan lingkungan. Jadi orang yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan atau tidak bisa menerima norma-norma di lingkungan adalah orang yang sakit menurut Erik Erikson.
Oke. Nah, ini Erik Erikson sudah mulai membahas tentang ego. Sebenarnya di Erikson ini tidak terlalu detail dalam membahas tentang ego, karena menurut dia sebenarnya struktur kepribadian tidak begitu mempengaruhi, tapi yang terpenting adalah egonya. Yang terpenting adalah ego dari individu tersebut. Ya. Erikson mendefinisikan ego sebagai kemampuan pribadi untuk menyatukan pengalaman dan tindakan dengan cara yang adaptif. Ego merupakan kekuatan positif yang menciptakan identitas diri. Oke, ini poin yang ketiga. Sebagai pusat kepribadian, ego membantu kita beradaptasi dengan beragam konflik dan krisis kehidupan. Jadi sebenarnya kalau Freud itu mendefinisikan ego sebagai sesuatu yang di realita, ini kurang lebih sama seperti Erikson. Erikson juga mengatakan bahwa ego itu kemampuan pribadi untuk menyatukan pengalaman dan tindakan yang dengan cara yang adaptif. Sama, ego yang dimaksud sama Freud dan Erikson ini sama. Cuma Erikson memfokuskan pada egonya saja. Nggak ada ngomongin it, nggak ngomongin super ego. Ya, jadi hanya memfokuskan pada ego di mana individu yang memiliki ego ini berarti memiliki kemampuan pribadi untuk menyatukan pengalaman dan tindakan dengan cara yang adaptif. Berarti maksudnya begini, individu itu mampu menganalisa, merefleksikan pengalamannya, menginternalisasi pengalamannya, dan dimunculkan dengan tindakan yang diterima oleh masyarakat. Ya, nanti kita lihat di tahapan perkembangannya. Kemudian ego itu sebagai sumber kesadaran diri seseorang, ya, kesadaran diri seseorang. Selama masa kanak-kanak, ego sangatlah lemah, fleksibel, dan rapuh. Ini kurang lebih sama juga dengan Freud, tetapi pada masa remaja, ego mulai mengambil bentuk tertentu dan memperoleh kekuatannya. Oke, selama menyesuaikan diri dengan realita, maka ego mengembangkan perasaan keberlanjutan diri dengan masa lalu dan masa akan datang. Ego berkembang dari pengaruh sosial. Nah, ini ada pola asuh, budaya, dan norma, dan sesuai dengan tahapan perkembangan. Jadi, nanti kamu bisa lihat ego yang dimaksud itu seperti apa. Ada tiap tahapan memiliki kekuatan ego tersendiri. Nah, yang dimaksud dengan sesuai dengan tahap perkembangan, ini poin penting juga dari Erikson tentang epigenetic principles atau prinsip epigenetik. Apa sih itu prinsip epigenetik, di mana tahapan perkembangan itu seperti tahapan embrio, berkembang sesuai dengan tahapannya. Tidak mungkin dari embrio langsung menjadi lansia gitu. Epigenetik adalah mengatakan bahwa perkembangan ini adalah sebuah proses yang didasari oleh perkembangan sebelumnya. Jadi kenapa bisa dikatakan dewasa? Karena ada tahap remaja. Kenapa dikatakan lansia? Karena ada masa dewasa. Nggak mungkin dari bayi langsung ke lansia. Nah, itu yang disebut epigenetik. Nah, ini ya penjelasannya. Perkembangan tahap demi tahap dari organ-organ embrio. Jadi bertahap. Tahap perkembangan yang dimaksud Erik Erikson, tahap perkembangan kepribadian yang dimaksud Erik Erikson, ini adalah tahap yang step by step, nggak mungkin loncat. Jadi kayak anak tangga lah. Memang ada, kalau kamu naik tangga itu memang bisa meloncat 2 anak tangga sekaligus. Tapi kenapa dibuat step by step seperti itu, sedikit demi sedikit? Karena itu maksudnya adalah tahapannya memang satu demi satu. Kalau mau menggambarkannya dengan mudah adalah seperti contoh yang ini. Merangkak dulu, baru bisa duduk, baru bisa berdiri, baru bisa berjalan, baru bisa berlari. Nggak mungkin dia tidak melakukan duduk, berdiri, tiba-tiba berlari. Jadi itu yang dimaksud epigenetik. Ada tahapannya. Nggak mungkin dia bisa berdiri tanpa melalui proses duduk. Nah, itu prinsip epigenetik. Ya. Oke. Ini ya. Bisa dibaca sendiri. Kemudian, nah ini struktur kepribadian menurut Erik
Erikson. Ada satu ego otonomi fungsional, ada ego kreatif atau kualitas ego, dan yang ketiga adalah faktor sosial. Jadi yang mempengaruhi atau bagian dari kepribadian itu ada 3 ini. Ada ego otonomi fungsional, ada ego kreatif, dan ada faktor sosial dan faktor historis. Ego otonomi fungsional ini sebenarnya adalah ego yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, kesadaran untuk menyesuaikan diri, mengembangkan perasaan berkelanjutan diri dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Ini nanti jadi ini tidak terpisah ya, dalam arti begini, ini tidak berdiri sendiri, tidak bersendiri, tidak berdiri sendiri, tapi ini adalah satu kesatuan utuh tetap. Ya. Ego ini ada ego otonomi, ada ego kreatif, dan faktor sosial. Egomu terbentuk oleh ini semua. Oke. Nah, tidak hanya ngomongin tadi faktor biologis, tapi juga ngomongin faktor sosial. Kebalikan dengan Freud yang dimana lebih fokus pada biologi. Ya. Oke. Kita ngomongin pengaruh masyarakat. Kita lihat aja tiap budaya di Indonesia aja sudah berbeda. Jadi otomatis pola asuh yang diberikan juga berbeda. Sehingga membentuk kepribadian yang berbeda pula. Ya. Oke, kembali lagi ke sini. Ketika kamu punya ego ini berarti kan otonomi fungsional. Jadi dia berfungsi secara otonomi, tidak begini ya, tidak ditentukan oleh pengalaman masa lalu saja, tapi juga ditentukan oleh faktor sosial dan faktor historis. Historis ini adalah yang dimaksud adalah pengalaman masa lalu. Ya bisa jadi pengalaman masa lalu memang mempengaruhi kepribadian kamu. Tapi faktor sosial juga menjadi lebih penting dalam mempengaruhi, dalam membentuk kepribadian kamu. Dan yang kedua itu adalah ego kreatifnya. Ego kreatifnya ini, apakah ego ini bisa beradaptasi, memiliki kemampuan adaptasi atau tidak. Nah, makanya ini menjadi satu kesatuan utuh. Ketika dia bisa bergerak sendiri, tanpa ada kekangan, dalam arti dia yang bisa menentukan. Ego, secara sadar. Individu itu secara sadar untuk menentukan apa yang akan dia lakukan. Berdasarkan tadi faktor sosial, faktor historis atau pengalaman, dan ego kreatifnya. Apakah dia mampu untuk beradaptasi atau tidak. Nah, ini karakteristik ego. Ada ego itu dibentuk oleh impuls yang distimulir oleh lingkungan sosial. Oke, jelas ya. Sehingga dia bisa adaptasi, bisa kreatif, bisa otonomi. Dia bisa menentukan mau yang mana. Dia mau bertindak seperti apa. Kemudian, ego itu adalah perpaduan faktor biologis dan faktor sosial kultur. Ya. Nah, ego itu juga terbentuk melalui prinsip epigenetik, berkembang sesuai tahap perkembangan psikososial. Jadi begini, kamu tidak bisa memiliki ego mencintai. Ego mencintai artinya adalah kemampuan kamu untuk mencintai orang lain. Ya. Kalau kamu pada tahapan sebelumnya, kamu belum memperoleh ego harapan. Ingat ya, ego yang dimaksud di sini adalah kemampuan pribadi. Bedakan dengan Freud. Ya, ego yang di sini yang dimaksud adalah kemampuan pribadi untuk menyesuaikan diri. Nah, kemampuannya apa saja? Tiap tahapan itu memiliki karakteristik egonya sendiri-sendiri. Ya, oke. Kita nanti bahas lebih lanjut. Kemudian ego itu adalah sebuah badan pengorganisasian yang mensintesiskan pengalaman kini, masa lalu, dan gambaran masa depan. Jadi, kalau kamu lihat, kalau body ego mengacu pada pengalaman orang tentang tubuh dirinya sendiri. Kamu melihat dirimu sendiri seperti apa secara physically. Kemudian ego ideal, apa yang kamu harapkan? Seharusnya kamu seperti apa? Sedangkan ego identity adalah gambaran egomu di lingkungan sosial. Ya.
Nah, ini penjelasannya. Jadi itu pengalaman individu terkait dengan tubuh dan atau fisiknya sendiri. Jadi kamu memiliki konsep tentang dirimu, tentang tubuhmu itu seperti apa. Ini akan mempengaruhi dalam kamu, dalam kepribadianmu, dalam tahap perkembangan. Identity ini bagaimana gambaran kamu berada di lingkungan sosial. Oh, saya itu ketika di lingkungan sosial seperti apa? Tapi ego ideal adalah gambaran tentang konsep dirimu yang sempurna. Harapanmu, kamu menjadi sosok yang misalnya pemaaf, kemudian sosok yang saling suka mencintai atau setia dan sebagainya. Ya. Dan ego ideal ini yang bertanggung jawab bagi rasa puas atau tidak terhadap seluruh identitas personal kita. Oke. Nah, kalau ngomongin dinamika kepribadian, ini kita sangat mudah untuk dinamika kepribadian. Jadi kalau kita memahami kita bagaimana kepribadian kita bisa bergerak atau berkembang itu sesuai dengan tahapan perkembangan tadi. Baik lagi, prinsip epigenetik. Kepribadian kita bisa berdinamika tergantung tahapan perkembangan yang kita lalui sesuai dengan prinsip epigenetik. Ya. Jadi kalau misalnya ada terhenti di salah satu tahapan perkembangan, berarti dia mengalami hambatan. Kemudian yang juga yang mempengaruhi dinamika kepribadian kita adalah lingkungan sosial kita. Kita berada di lingkungan sosial yang seperti apa, itu juga mempengaruhi dinamika kepribadian kita, yang mana berarti juga mempengaruhi tahapan perkembangan kita. Oke. Nah, ini sudah kita masuk ke tahapan perkembangan. Di subtopik yang ke-6, tahapan perkembangan. Pahami dulu beberapa prinsip dasar dalam tahapan perkembangan. Ada 7 prinsip dasar. Yang pertama, prinsip epigenetik. Ini yang ditekankan oleh Erikson. Pertumbuhan atau perkembangan berjalan sesuai prinsip epigenetik. Setiap tahapan harus bisa terselesaikan agar bisa ke tahap berikutnya. Yang artinya kalau misalnya nggak terselesaikan, tahap berikutnya pasti akan gagal. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ini prinsip yang kedua. Setiap tahapan terjadi pertentangan antara elemen yang harmonis dan elemen pengacau. Kita sebut sintonik dan distonik. Kedua elemen ini harus dialami individu. Contohnya, nanti di tahap perkembangan yang pertama ada kepercayaan dasar dan ketidakpercayaan dasar. Kepercayaan adalah sesuatu elemen yang harmonis, sedangkan ketidakpercayaan itu adalah elemen pengacau. Ada 2. Di satu tahapan itu ada 2. Nah, kita harus mengalami, individu itu harus mengalami 2 ini. Masa atau pengalaman di mana dia mempercayai dan pengalaman di mana dia tidak mempercayai. Dan pengalaman ini, kedua pengalaman ini haruslah seimbang. Nggak bisa kamu hanya mengalami ketidakpercayaan terus atau mengalami kepercayaan terus. Karena ketika ini tidak seimbang, kamu akan kesulitan di tahap selanjutnya. Oke. Nah, ketika tadi seimbang antara pertentangan atau pengalaman yang kamu alami antara sintonik dan distonik tadi, ketika seimbang akan memunculkan yang namanya kekuatan ego dasar. Nah, ini ego tadi yang tadi saya bilang, ketika kamu seimbang, kamu akan memunculkan basic strength atau kekuatan ego dasar. Yaitu kalau misalnya contohnya tadi pada tahap yang pertama adalah basic trust versus basic mistrust, ego yang muncul adalah hope, harapan. Ketika kamu mengalami pengalaman percaya dan pengalaman tidak percaya, itu akan memunculkan bahwa kamu memiliki harapan bahwa seseorang atau orang di luar sana, orang di luar dirinya, itu
ada yang memberikan kepercayaan, ada yang tidak memberikan kepercayaan. Itu adalah pengalaman yang dialami individu untuk menumbuhkan harapan. Oke. Nah, tapi kalau elemen sintonik dan elemen distonik tadi tidak seimbang, akan muncul namanya patologi inti atau core pathology. Muncul karena basic strength yang terlalu sedikit. Jadi misalnya hope ini terlalu sedikit karena tadi konfliknya tidak seimbang ya. Sehingga nanti muncul yang namanya penarikan diri. Misalnya ya, kita ngomongin tadi tidak seimbang. Kan tadi saya bilang pengalaman antara percaya dan ketidakpercayaan harus seimbang. Tapi kalau misalnya dia lebih banyak mengalami ketidakpercayaan, ya, atau mengalami kepercayaan saja, dia akan muncul patologi stress. Contoh ya, kalau dia hanya mengalami pengalaman basic mistrust, ketidakpercayaan saja, dia akan memunculkan core patologi atau patologi inti, yaitu menarik diri. Karena dia mengalami ketidakpercayaan pada orang lingkungannya, pada orang di sekitarnya. Sehingga dia lebih baik memilih menarik diri daripada dia, karena dia tidak percaya tadi, daripada dia mengalami perasaan yang tidak menyenangkan. Ya. Oke. Yang kelima, aspek psikoseksual dan aspek sosial. Jadi ini adalah ciri utama dari Erikson. Kemudian kepribadian dibentuk oleh beragam konflik dan peristiwa masa lalu, kini, dan antisipasi masa depan. Jadi bukan hanya peristiwa masa lalu. Ingat tadi di karakteristik ego ada gambaran diri juga, berarti ada antisipasi untuk masa depan juga. Terjadi krisis identitas mulai dari tahap perkembangan masa remaja, identitas diri. Oke, nah ini kita lihat. Ini adalah tahapannya. Ada trust versus mistrust, autonomy, shame and doubt, initiative, guilt, industry, inferiority, identity versus role confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, ego integrity versus despair. Jadi ini adalah tahap perkembangan menurut Erikson. Yang disebut epigenetik adalah kamu habis dari trust mistrust versus tahapan pertama, trust versus mistrust, kamu tidak bisa langsung loncat ke industri versus inferiority. Kamu harus melalui tahap ini dulu, tahap 2 dulu. Tahap 3 baru ke tahap 4. Nggak bisa loncat langsung ke sini. Ya, ini seperti anak tangga, kamu harus satu. Gitu ya. Oke, ini hanya rangkumannya, kemudian nanti ada di slide-slide berikutnya adalah detailnya ya. Nah, ini juga merupakan rangkumannya. Ini psychosexual mood, ini yang hampir sama seperti Freud. Jadi ini ada tahapan usianya, nama tahapannya, dan usianya. Usianya dan psychoseksualnya. Hampir sama, ada oral, ada anal, ada genital, ada latensi, ada genital lagi. Nah, nanti tambahannya di sini. Tambahannya di young adult, kemudian adulthood, sama old age. Ya. Oke. Oke, kita langsung ke sini. Kita balik lagi ke sini ya, ke tabel ini. Ini ada psychosexual mood, yang dimana ada faktor biologisnya. Kemudian ini psychosocial crisis, ini adalah yang aspek sosial, di mana ada dua elemen. Ingat tadi yang di awal, elemen sintonik dan elemen distonik. Elemen sintonik dan elemen distonik. Elemen sintonik dan elemen distonik. Selalu begitu untuk di aspek sosialnya. Kemudian ada karakteristiknya, ciri-cirinya orang yang di tahap itu seperti apa. Kemudian basic strength ini. Jadi ketika sintonik dan distonik tadi seimbang, akan muncul ini, hope. Tapi kalau misalnya ini tidak seimbang, muncullah withdrawal. Withdrawal itu penarikan diri. Ya.
melarikan diri, penarikan diri, itu withdrawal. Nah, di sisi sini, di kolom yang terakhir adalah lingkungan orang yang berpengaruh. Ini juga aspek sosial yang dimaksudkan oleh Erikson, di mana ada faktor lingkungan atau faktor sosial yang mempengaruhi karakter atau mempengaruhi kepribadian individu tersebut. Nah, di sini di tahap infansi, orang yang atau lingkungan yang paling berpengaruh itu adalah ibu atau pengasuh, ya. Sedangkan di early childhood itu orang tua, jadi ayah dan ibu. Kemudian di tahap preschool age itu adalah keluarga besar. Kemudian di tahap school age adalah sekolah dan tetangga. Kemudian di adolescence itu adalah peer group, kepotong ya ini ya, di peer group atau idola atau outgroup, jadi lingkungan, pokoknya grup-grup kecil yang ada sama kamu, entah di teman sebaya atau teman yang lebih tinggi usianya, lebih tua usianya, tapi satu kelompok, misalnya kelompok di kelompok taruna gitu ya. Kemudian yang adulthood, usia 20-30 tahun, itu adalah orang yang berpengaruh adalah pasangan, sahabat, dan saingan. Ya. Kemudian di adulthood, usia 30-65 tahun, yang berpengaruh adalah serikat, pekerja, dan masyarakat. Ya. Karena ini nanti fokusnya adalah karir. Old age itu ini, yang berpengaruh adalah kehidupan manusia. Nggak ngomongin lagi teman sebaya, nggak ngomongin lagi tentang pasangan hidup, tapi ngomongin tentang kehidupan. Oke, ya, dilihat dulu ke sini. Ada early childhood, autonomy versus shame, doubt, itu tentang ini. Nanti kita lihat satu-satu ya. Kalau kamu mau memahami sederhana, lihat yang ini karena ini lebih cepat memahaminya. Asal kamu sudah paham ini. Yang terpenting ini dulu. Kamu paham tentang psychosexual mood, psychosocial crisis, yang syntonic, dystonik, basic strength, core pathology, sama significant other-nya. Kalau kamu sudah paham ini, akan lebih mudah untuk melihat karakteristiknya atau melihat tahapan perkembangannya. Oke, yang pertama, trust versus mistrust, kepercayaan atau kecurigaan versus kecurigaan. Fase bayi 0-1 tahun tadi ya sudah ya. Tahap ini berlangsung pada masa oral. Kemudian ini perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Jadi dia sepenuhnya percaya pada orang tua, tetapi orang yang dianggap asing dia tidak akan mempercayai. Nah, makanya itu perlu juga mengenalkan bayi kepada orang asing, ya, karena dia perlu mengalami pengalaman itu. Oke. Nah, kalau gitu, jadi ibu sebenarnya memiliki peranan yang penting dalam membentuk perkembangan kepribadiannya. Ingat tadi, di significant other, di tahap pertama itu adalah ibu atau pengasuh. Makanya ibu juga perlu ada orang tua yang sangat overprotective kepada anaknya sehingga dia benar-benar ditaruh di dalam rumah terus, tidak pernah dikeluarkan, tidak pernah dikenalkan. Nah, ini juga akan mempengaruhi kepribadian anak tentang kecurigaan. Ini perlu sebenarnya ya. Tapi kalau kecurigaannya juga terlalu besar, jadi habis misalnya dibawa keluar tidak mau dikenalkan karena takut dan sebagainya, itu kan juga dapat dipelajari oleh anak meskipun usianya 0-1 tahun. Jangan dikira 0-1 tahun tidak belajar apa-apa, cukup berpengaruh ya. Oke, yang kedua, autonomy versus shame and doubt. Autonomy versus perasaan malu dan ragu-ragu. Oke. 2-3 tahun. Ini gini, kalau
otonomi itu kan yang harmonis, sedangkan perasaan malu atau ragu-ragu itu menjadi distonik tadi. Kamu tahu pada masa ini, pada usia 2 sampai 3 tahun ini adalah anak-anak di masa di mana anak-anak belajar berjalan, duduk, bermain, minum tanpa ditolong oleh orang tuanya. Tapi juga dia punya merasa malu atau ragu untuk melakukannya, sehingga seringkali meminta pertolongan atau persetujuan dari orang tua. Nah, ketika anak tidak diberi kebebasan untuk memilih atau melakukan sesuatu, otomatis nanti yang terlalu berkembang adalah perasaan malu dan ragu-ragu, sehingga dia akan bertanya terus, "Ma, boleh ini, boleh itu, boleh ini, boleh itu," gitu ya. Tapi anak juga perlu sebenarnya untuk menentukan sendiri, aku mau main apa, aku mau makan apa, aku mau melakukan apa, gitu ya. Kan ada orang tua yang begini, anak sudah mau belajar duduk, tidak boleh dulu. Nah, atau ada yang mau belajar berjalan, tidak boleh, atau pokoknya tidak boleh, tidak boleh. Itu nanti akan muncul pada elemen yang distonik tadi ya, perasaan malu atau ragu. Nah, ini nanti akan memunculkan core patologi yaitu compulsion ya, di mana apa ya tidak mau melakukan apa-apa nanti, penuh keraguan-raguan ya, akan jadi malu-malu, nggak mau ngapa-ngapain, tidak ada semangat untuk inisiatifnya ya. Tapi kalau terlalu otonomi juga tidak baik ya. Terlalu otonomi juga tidak baik, yang artinya berarti gini, kalau ketika anak menjadi sangat otonomi berarti orang tua terlalu permisif atau submisif. Jadi makanya keseimbangan itu perlu, anak dibatasi tapi mandiri. Jadi ada istilah tegas tapi toleran gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi ini seimbang antara otonomi dan shame and doubt ini, kalau misalnya seimbang, nanti akan menghasilkan basic strength, yaitu will, keinginan. Dia akan memiliki keinginan atau keinginan sesuatu, melakukan sesuatu. Nah, tadi, kalau misalnya di tahap pertama tadi, tidak selesai, maksudnya gagal, tidak seimbang, lebih banyak core patologi yang muncul. Otomatis nanti di sini di tahap kedua dia akan mengalami kendala dalam menentukan, dalam dia menjadi otonomi atau perasaan malu-malu. Bisa jadi juga malah berujung ke perasaan malu karena dia bawaannya curigaan, ya kan? Bawaannya curigaan sehingga dia selalu bertanya kepada orang tua karena takut, yaitu karena tidak percaya, kemudian dia lebih banyak pada bertanya sehingga ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Oke. Nah, yang ketiga, ingat tadi otonomi. Ketika otonomi, anak-anak bisa melakukan otonomi, bisa menentukan mandiri, tapi juga ada batasannya. Bukan berarti mandiri seenaknya, tapi nggak ada batasannya. Tapi mandiri yang ada batasannya sehingga dia memunculkan keinginan atau will tadi, dia akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu inisiatif versus guilt. Inisiatif versus kesalahan. Pada masa prasekolah, memiliki beberapa kecakapan dan mendorong anak untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi ketika tadi di tahap sebelumnya keinginannya sudah muncul, basic strength tentang keinginan itu sudah muncul. Kita lihat yang di sini ya. Nah ini basic strength-nya tadi, kalau autonomy versus shame and doubt ini adalah keinginan. Ketika keinginan ini sudah ada, ini akan menjadi fondasi untuk tahap ketiga, inisiatif versus skill. Ketika dia punya keinginan, dia pasti akan memiliki inisiatif kalau dia mengalami ini dua pengalaman tadi, sintonik dan distonik tadi. Ya, coba kita lihat. Inisiatif versus. Oke. Nah, nih.
Nah, anak perlu belajar pada usia ini, anak perlu belajar tentang kegagalan. Tidak selalu menang terus. Jadi harus ada kegagalan juga. Jadi anak harus belajar bahwa ada kegagalan. Kegagalan ini yang akan menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah. Nah, itu perlu sebenarnya. Anak perlu mengalami perasaan bersalah sehingga dia punya nanti inisiatif untuk meningkatkan itu supaya tidak terjadi kegagalan. Tapi kalau dia mengalami kegagalan terus-menerus, nah nanti dia akan muncul ke core patologi yang selanjutnya, perilaku terbatas. Kalau dia misalnya terlalu sering mengalami kegagalan, tidak pernah mengalami tidak melakukan sesuatu yang dia mampu, kemudian dia merasakan keberhasilan, dia akan menghasilkan ini tadi, perilaku terbatas, atau core patologinya adalah perilaku terbatas. Tapi kalau tadi seimbang, sintonik distoniknya seimbang, inisiatif sama kesalahannya seimbang, maka dia akan memiliki tujuan, purpose, ya. Oke. Nah, ini ya, jika orang tua mampu mendorong atau memperkuat kreativitas inisiatif dari anak, maka anak menampilkan diri lebih maju dan lebih seimbang secara fisik maupun kejiwaan. Akan tetapi, jika orang tua tidak memberikan kesempatan anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya atau terlalu banyak menggunakan hukuman verbal atas inisiatif anak, maka anak akan tumbuh sebagai pribadi yang takut salah. Nah, itu. Jadi, boleh iya, proporsinya, lebih pada proporsinya. Berikan kebebasan, tapi juga ada hukumannya, tapi hukumannya bukan karena inisiatifnya gitu ya, tapi karena apa yang dia lakukan adalah belum bisa tercapai begitu. Jadi makanya ada pentingnya mengajarkan anak pada sesuatu yang dia sudah mengalami tahapannya. Jadi misalnya begini, jalan atau gini, waktunya si anak untuk berbicara atau membaca atau berhitung deh, pakai contoh berhitung. Misalnya anak belum bisa berhitung sampai ribuan, tapi kamu paksakan, pas kamu kasih hukuman, jelas itu tidak masuk akal, ya. Tapi berikan dia kesempatan untuk mempelajari hal yang dia inginkan, gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat, ya, kerajinan versus inferioritas. Rajin ya. Ini sama juga, kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rendah diri. Ada dua elemen ini. Sangat aktif untuk mempelajari sesuatu yang ada di lingkungannya. Tapi kalau kita larang terus, dia akan menjadi minder. Ya. Kalau anak tidak dapat meraih sukses karena mereka merasa tidak mampu, sehingga anak juga dapat mengembangkan sikap rendah diri. Makanya itu tadi yang saya bilang, ketika anak tidak bisa merasakan keberhasilan, dia akan menjadi rendah diri tadi. Ya, ini di sekolah. Jadi pengalaman di sekolah di mana anak mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kegagalan, itu juga sangat penting. Ya, ketika dia nanti bisa punya inisiatif, dia punya tujuan, basic strength-nya kan tujuan. Dia akan memiliki kompetensi tertentu karena dia tahu, oh saya suka di sini. Si anak tahu karakteristiknya, dia tahu bahwa oh dia menyukai sesuatu, dia memiliki kemampuan ini sehingga dia punya tujuan, ya toh. Nah, ketika dia mengembangkan tujuan tersebut, dia akan mengembangkan kompetensinya juga. Oke. Oleh sebab itu, peran orang tua dan guru juga sangat penting. Kegagalan di bangku sekolah yang dialami oleh anak-anak pada umumnya menimpa anak-anak yang cenderung lebih banyak bermain bersama teman-teman daripada belajar.
Oke. Lingkungan yang tidak menunjang menumbuhkan pribadi anak yang penuh ketidakyakinan atas kemampuannya. Kita sering menyalahkan anak-anak atau orang tua sering menyalahkan anak-anak, kamu kok tidak bisa ini, kamu kok tidak bisa itu, kamu matematikanya jelek dan sebagainya. Nah, ini bisa menimbulkan inferiority, ya. Anak semakin tidak rajin. Oke, yang kelima, identitas versus kekacauan identitas. Nah, ini adalah tahap di mana tahap yang krusial, ya, krusial. Jadi tahap terpenting di mana ini adalah pembentukan identitas diri. Dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri pada remaja seringkali sangat ekstrim dan berlebihan sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungannya sebagai penyimpangan atau kenakalan. Usia 12-20 tahun, di mana kamu mencari siapakah kamu itu seperti apa dan sebagainya. Nah, kamu nih peranannya seperti apa sih? Kenapa kamu dilahirkan di dunia? Nah, itu di tahap kelima. Mencari identitas. Apa sih kamu di lingkungan? Apa sih maknanya kamu? Gitu. Apa sih efeknya kamu berada di sini? Nah, itu ya. Kemudian tugas yang harus dilakukan dalam tahap ini adalah pencapaian identitas pribadi dan menghindari peran ganda. Melalui tahap ini, orang harus mencapai tingkat identitas ego, berarti mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara seseorang terjun ke tengah masyarakat. Dia tahu harus berbuat apa di masyarakat. Tapi, jika tidak seimbang, itu akan mengalami identitas, kekacauan identitas. Jadi begini, ketika tidak seimbang, jadi dia tidak tahu bagaimana cara terjun di masyarakat, dia harus berpura-pura, dia tidak tahu dirinya seperti apa, dia terjun ke masyarakat dengan berpura-pura seperti yang hanya untuk memuaskan atau hanya untuk memenuhi kebutuhan lingkungan, dia akan mengalami kekacauan identitas. Karena dia sebenarnya tidak tahu siapa dirinya. Dia memaksakan diri untuk terjun ke masyarakat. Nah, ini yang akan mempengaruhi seseorang. Nanti dia bisa menjadi akan takut pada sosok yang otoritas dan sebagainya. Ini core patologinya, ya. Nah, core patologinya di tahap kelima. Nah, ini. Nah, penolakan diri juga. Jadi dia menolak dirinya sendiri, dia tidak mengakui dirinya sendiri, dia tidak menyenangi dirinya sendiri, sehingga dia mengalami stres yang berkepanjangan. Ya. Nah, ini nanti efeknya panjang. Efeknya panjang karena ketika itu nanti dia langsung masuk, ketika selesai di tahap ini dia langsung masuk ke lingkungan sosial, lingkungan bekerja, di mana itu akan jauh lebih tertantang. Kita balik lagi ke identity confusion. Nah, ini ya. Oke. Intimacy versus isolation, keintiman versus isolasi. Jadi di tahap ini sudah mulai fokus pada tentang relasi, ya. Ini mudah ketika kamu ini memahaminya gampang. Kadang kamu perlu pasangan, kadang kamu perlu menyendiri. Itu yang dimaksud seimbang. Kalau kamu terlalu butuh pasangan, terus tergantung sama pasangan, kamu akan mengalami patologi yang namanya eksklusivitas. Kamu ingin dieksklusifkan oleh pasanganmu, atau kamu ingin dieksklusifkan oleh orang-orang yang terdekat. Tapi kalau kamu mengalami keseimbangan di sintonik dan distonik ini, kamu akan memunculkan basic strength, itu adalah love, berarti mencintai, cinta, ya. Oke. Kecenderungan antara keintiman dan isolasi harus berjalan dengan seimbang guna memperoleh nilai yang positif, yaitu cinta. Dalam konteks teorinya, cinta berarti kemampuan untuk mengesampingkan segala bentuk perbedaan, keangkuhan lewat rasa saling membutuhkan. Nah, lawannya berarti core patologi itu adalah sangat
mementingkan egonya. Jadi orang harus menuruti apa yang dia mau. Eksklusivitas tadi. Nah, cinta yang dimaksud bukan hanya tentang pasangan, tapi juga tentang hubungan orang tua, tetangga, sahabat, dan sebagainya. Dari teman itu juga termasuk ya. Oke, tahap ke-7. Generativity versus stagnation. Oke, masa dewasa 41 sampai 65 tahun. Nah, ini puncak masa puncaknya seseorang ya. Pengetahuannya cukup, kecakapannya juga sudah cukup banyak, perkembangan individunya juga menjadi sangat pesat. Nah, tugas yang harus dicapai adalah melahirkan sesuatu dengan tidak berbuat apa-apa. Melahirkan sesuatu dengan tidak berbuat apa-apa. Oke, kita lihat dulu ya. Generativity adalah perluasan cinta ke masa depan. Sifat ini adalah kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Ini yang disebut adalah tentang reproduksi, di mana harus memiliki keturunan dan sebagainya. Ini yang dimaksud adalah generativity, ya. Melahirkan sesuatu, menciptakan sesuatu. Kalau di hubungan, di psychosexual mood itu adalah procreativity, yang artinya tentang kelangsungan spesies tadi ya. Kemudian kalau misalnya ini berhasil, ya seimbang tadi, sintonik distoniknya seimbang, dia akan menjadi orang yang memiliki ego yang kreatif, ya, memiliki ego kreatif dan mulai memunculkan ego yang peduli, ego peduli terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya, entah ide, entah keturunan, entah masyarakat, atau tentang generasi yang akan datang. Oke. Kemudian ego integrity versus despair, integritas versus keputusasaan. Nah, kalau misalnya di tahap 7 tadi dia tidak memiliki keturunan, ya, dia tidak bisa berhasil atau ego strength-nya rendah, kepeduliannya sangat rendah, sehingga nanti dia akan memunculkan keputusasaan yang sangat besar. Nah, kan ini yang dimaksud epigenetik tadi. Ketika kamu tadi di tahap sebelumnya tidak bisa berhasil, di tahap selanjutnya juga akan gagal. Otomatis kan, ketika dia tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa atau tidak seimbang antara yang sebelumnya, antara yang generativity sama stagnasi, dia tidak berbuat apa-apa, akan muncul keputusasaan. Nah, tugas pada usia senja ini adalah integritas dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan. Makanya itu perlu memunculkan ego care di tahap ke-7. Ego care-nya harus dimunculkan dulu supaya kamu bisa menghilangkan keputusasaan dan kekecewaan. Oke. Jadi menjadi lebih bijaksana ya. Jadi ketika di tahap ini nanti cirinya adalah menjadi lebih bijaksana. Oke. Tahap ini selesai. Aplikasinya elaborasi ilmu psikologi dan historis dan bisa untuk mengidentifikasi permasalahan anak dan remaja karena tahapannya jauh lebih detail. Kemudian menganalisa kepribadian dari sisi sosial, psikososial. Kemudian ada alat ukurnya. Kritiknya, teori yang dikemukakan bersifat etika, subjektif, dan personal. Ya. Falsifikasi teori rendah karena hasil riset bisa dijelaskan dengan teori kepribadian lainnya. Kemudian kurang mampu mengorganisasikan pengetahuan dengan baik. Belum ada psikoterapinya yang lebih spesifik, hanya jadi Erik Erikson jauh lebih banyak teorinya digunakan untuk tahapan perkembangan saja. Oke. Semoga ada banyak pertanyaan karena ini cukup perlu dipahami lebih detail lagi dan ini akan lebih sering dipakai di kehidupanmu begitu ya. Dan silakan nanti disampaikan pertanyaannya di grup WA dan nanti kelompok presentasi yang akan menjawabnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa kerjakan tugas pertemuan ke-13 sebagai bukti presensi. Ini tugas yang terakhir. Ada tugas lagi poster yang dikumpulkan hari
hari apa ya? Nanti dilihat di Google Classroom, saya lupa. Kemudian kuis diadakan tanggal 13 Mei ya, jam 9 sampai jam 10 dan tidak ada pertemuan Zoom lagi atau pertemuan di grup WA. Kuisnya langsung online, lihat di Google Classroom. Begitu. Semoga banyak pertanyaan tentang Erik Erikson. Kita bertemu nanti di grup WA. Oke, sampai jumpa.